Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Purworejo, yang kami hormati Bapak, Ibu, Guru, dan karyawan SMP Negeri 3 Purworejo. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin, karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Salawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah, dan semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat tersebut. Amin Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam acara diseminasi pada hari ini. Adapun acara pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pemaparan materi, yang ketiga tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rizka Afriani dengan materi paradigma belajar dan disiplin positif. Kepada Ibu Rizka Afriani kami persilakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Untuk sesi yang pertama, saya jelaskan dulu apa sih yang akan kita presentasikan pada Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini. Dalam budaya positif, ada 7 konsep kunci yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, untuk yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Ya, dalam kurikulum Merdeka, Bapak Ibu sudah sering mendengar pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, dari Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang pernah menerapkan pembelajaran diferensiasi atau belum dalam pembelajaran sehari-hari? Sudah. Nah, diferensiasi ini didasarkan pada apa sih Bapak Ibu? Apa? Diferensiasi itu kan artinya perbedaan ya. Perbedaan dari siswa-siswa kita yang menuntut kita sebagai pendidik itu untuk bisa memberikan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan mereka, yang memang antar individu ini, anak-anak ini unik. Ada anak yang belajarnya lebih ke membaca, fokus membaca sendiri. Ada anak yang belajarnya lebih cenderung ke visual, melihat tayangan atau yang mendengarkan gitu. Ada yang tipe gaya belajarnya itu kinestetik, dengan bergerak, anaknya tidak bisa diam gitu. Jadi kalau ada pengalaman dari guru anak saya itu, karena anak saya termasuk tipe yang gaya belajarnya itu kinestetik. Jadi dalam satu sesi pembelajaran materi, misalkan hafalan surat, ada anak yang bisa duduk diam, ayo mbak kita hafalan surat, kemudian dia bisa hafalan. Tapi kalau anak saya sendiri, dia harus diberikan mainan sendiri, berikan mainan Lego atau mainan apa, sambil dia bermain, sambil dia menghafal gitu, karena memang anaknya tidak bisa diam. Atau dibawa ke ayunan, anaknya disuruh sambil ayunan, tapi sambil hafalan. Nah, itu pembelajaran diferensiasi. Nah, kita ketahui dulu perubahan paradigma belajar kita agar kita tahu apa sih pembelajaran diferensiasi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ada yang mau di-sharekan? Mungkin Pak Saiful yang pernah atau tidak, atau ada pengalaman tersendiri tentang pembelajaran berdiferensiasi? Untuk pengalaman Oke, untuk pengalaman pembelajaran diferensiasi di kelas saya itu biasanya
berkutat di permasalahan model pembelajaran yang menyangkut dengan tarik suara. Oke. Biasanya kalau misalnya saya mengambil nilai dari tarik suara saja, itu tidak semua siswa itu kan bisa menyanyi. Sehingga saya memberlakukan pembelajaran diferensiasi itu antara pembelajaran menyanyi dan bagi mereka yang mohon maaf suaranya mungkin masih perlu banget latihan lama, itu saya menggunakan metode pembelajaran diferensiasi menggunakan pianika, tetapi masih juga menggunakan lagu yang sama seperti itu. Itu pengalaman dari saya sih. Iya, terima kasih untuk sharingnya Pak Saiful. Jadi Bapak Ibu, terkadang kalau misalkan kita dituntut untuk memenuhi semua kebutuhan anak-anak kita, mengakomodir semua gaya belajar mereka, mungkin kita akan kesulitan. Nah, di sini bisa diterapkan dengan cara bergantian. Misalkan dalam satu tema, itu kan ada beberapa topik materi ya. Misal topik tema yang pertama misalkan tentang, kalau di PS ini misalkan tentang kondisi geografis. Misalkan di materi yang pertama kita bisa menggunakan teka-teki, gitu. Diajak untuk teka-tekinya itu diajak untuk anak-anak dalam tim, kemudian berbaris, kemudian bisa secara bergantian mengerjakan di depan kelas, atau bisa juga nanti di materi yang kedua kita mencoba memenuhi kebutuhan belajar murid kita yang tipe yang lain di materi yang kedua. Gitu. Jadi tidak dalam satu materi kita ada 3 media. Nah, itu kita akan kesulitan sendiri. Nah, tapi ini bisa disiasati dengan bergantian. Yang pertama misalkan dengan video, materi kedua dengan bermain games turnamen. Yang ketiga dengan anak diminta untuk membuat satu video pembelajaran atau membuat infografis. Nah, ini kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kita juga mencoba untuk memenuhinya meskipun tidak dalam satu materi yang sama, karena kita nanti akan repot juga mempersiapkannya. Begitu. Kemudian yang kedua tentang disiplin positif. Disiplin. Kalau dari Ibu, mungkin tadi dari Pak Saiful, mungkin dari Ibu guru yang lain ada pendapat tentang disiplin itu apa sih? Monggo. Bu Febri, boleh? Tentang disiplin, kalau dalam asumsinya Bu Febri pribadi, disiplin itu tentang apa sih? Oke, untuk disiplin, kalau disiplin di kelas gitu ya, berarti sesuai dengan tata tertib di kelas gitu, sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Kalau misalnya saya di kelas IPS misalkan ya, anak itu saya bolehkan mengobrol, tapi tidak boleh ada suara. Karena apa? Karena apa gitu? Karena mereka biasanya diskusi juga Bu di kelas itu. Cuma karena suaranya kenceng, kalau keras gitu ya, jadinya mengganggu yang lain. Lah, untuk mengatasi tersebut saya bolehkan kalian boleh berdiskusi, tapi suaranya dikecilkan gitu. Atau dengan menulis gitu. Seperti itu. Kemudian di kelas saya juga ada aturan bahwa harus rapih. Nah, itu juga mematuhi tata tertib yang di sekolah gitu kan Bu. Jadi ada pembiasaan yang sesuai dengan tata tertib di sekolah juga gitu. Iya. Sesuai juga kesepakatan kelas gitu. Oke. Berarti Bu Febri sudah pernah membuat kesepakatan di kelasnya, khususnya di ya. Tadi Bu Febri menyampaikan disiplin ini berkaitan dengan kepatuhan ya, sesuai dengan tata tertib. Ada peraturan di sini, ada peraturan sekolah. Nah, selain di sekolah, di kelas juga kita ada yang namanya kesepakatan belajar, kontrak belajar yang biasa kita sebut dengan keyakinan kelas. Yang mana sudah benar ini sesuai dengan di Merdeka Belajar ada keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama. Jadi tidak hanya guru yang menerbitkan peraturan-peraturan siswa tidak boleh tadi ngobrol dengan suara yang kencang, tapi memang di sini siswa anak-anak sendiri yang menerbitkan peraturan itu. Keyakinan itu tumbuh dari dalamnya diri mereka sendiri dan harapannya itu bisa dilaksanakan oleh seluruh anggota kelas secara sadar seperti itu. Nah,
Dalam budaya kita, makna disiplin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menaati, mematuhi tata tertib, yang mana menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi misalkan dalam peraturan sekolah ada peraturan harus menggunakan sepatu hitam. Nah, di sini dalam kata disiplin dari budaya kita, ketika seseorang sudah melaksanakan itu, sudah menggunakan sepatu hitam, berarti di sini dia mendapatkan predikat yang patuh terhadap peraturan, patuh terhadap tata tertib. Jadi di sini cenderung kata disiplin ini dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Oh, ketika anak mungkin tidak menggunakan pin bendera, ketika anak tidak menggunakan sepatu yang warna putih atau kaos kakinya yang harusnya warna hitam kok pakai warna putih, ketika ada guru PK lewat atau ada guru yang lewat, itu merasa tidak nyaman karena aku ini melanggar aturan nih, aku tidak disiplin nih. Nah itu. Nah sedangkan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, disiplin ini seyogyanya timbul dari diri anak sendiri, bersifat disiplin yang kuat atau self disiplin, yaitu kita sendiri, anak sendiri yang mewajibkan mereka untuk berusaha agar melakukan satu tadi keyakinan. Jadi peraturan ini dalam filosofi KHD lebih ke keyakinan diri masing-masing anak untuk sadar, oh kenapa sih saya harus menggunakan sepatu hitam? Kenapa sih saya di kelas harus bicaranya tidak boleh terlalu keras? Oh karena di sini ada ketidaknyamanan, kalau saya berbicara terlalu keras nanti anak-anak yang lain terganggu, teman-temannya terganggu. Nah ini yang kesadaran ini yang perlu kita bangun dalam disiplin positif ini. Kemudian nah ini disiplin positif yang akan kita pelajari merupakan satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tadi, memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, tanpa hukuman atau intimidasi dari orang lain. Jadi harapannya nanti setelah ada keyakinan kelas, ada disiplin positif ini, anak sudah melakukan segala sesuatu yang ada di keyakinan kelas itu karena merasa memang saya punya nilai-nilai dalam diri yang memang harus bisa melakukan ini, melakukan peraturan, menaati peraturan. Yang mana itu keyakinan kelas sudah dibuat sendiri dari kita, untuk kita, oleh kita, seperti itu. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Kemudian syarat utamanya adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Nah nanti nilai-nilai kebajikan akan ada pembahasan tersendiri. Seperti tadi contohnya Bu Febri menerapkan keyakinan kelas berbicara dengan suara yang dalam batas wajar, tidak terlalu kencang. Nah ini ada nilai kebajikan di sana. Nilai kebajikannya apa? Yaitu menghargai orang lain, menghargai teman yang lain dalam belajar. Itu. Selanjutnya, nah ini ada motivasi. Tadi ketika anak motivasi ini dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ada hubungan antara motivasi dengan disiplin positif tadi yang saya jelaskan, yang ini akan dilanjutkan oleh Pak Zuletri. Monggo Pak, waktu dan tempat saya silakan. Cek. Mohon maaf sebelumnya. Perkenankan saya Zuletri Susanto untuk melanjutkan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rizka. Oke. Materi yang akan saya paparkan yaitu yang pertama adalah motivasi perilaku manusia. Manusia itu memiliki motivasi. Bapak Ibu bisa untuk mindfulness dulu. Mindfulness artinya apa, Bu? Nah, di sini seutuhnya gitu ya. Oke. Nah, setiap manusia itu memiliki motivasi sendiri. Nah, arahnya di sini adalah kita sebagai guru dan arahnya itu murid yang ada itu motivasi perilaku belajar mereka itu benar-benar dari dirinya atau dari orang lain. Nah, begitu ya. Dari pengertian motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar
atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, karena biasanya yang terjadi di dalam kelas kita adalah yang ini, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Iya atau tidak Bapak Ibu semuanya? Iya kan? Nah, biasanya kenapa anak itu tidak mau mengerjakan PR? Karena misalnya nanti tidak dimarahi sama Pak Saiful misalnya, atau tidak dimarahi sama Bu Heni misalnya. Itu karena apa? Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu adalah salah satu motivasi dari anak. Terus kemudian yang kedua, mendapatkan penghargaan. Misalnya anak membuat membuat presentasi, misalnya seperti ini, seperti saya membuat presentasi ini ya, mendapatkan penghargaan. Terus misalnya presentasi saya itu bagus atau mengerjakan PR sesuai tepat waktu, begitu kan, nanti dapat pujian dari Bapak Ibu, itu kan bisa jadi sebuah motivasi tersendiri. Akan tetapi, oh iya, sebelumnya, yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai diri dan tanggung jawab. Ini adalah nilai yang paling tinggi. Karena kalau sudah sampai ke taraf ini, yang ketiga, poin ketiga ini, berarti anak itu sudah memiliki motivasi intern atau intrinsik. Jadi motivasinya itu dari dalam diri siswa itu sendiri. Misalnya siswa mengerjakan PR bukan karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari Bapak Ibu guru, juga bukan agar mendapatkan penghargaan, tapi semuanya sudah berupa menghargai nilai-nilai diri dan tanggung jawab. Itu berarti dari siswa Bapak Ibu semuanya sudah memiliki motivasi intern dari dalam diri mereka sendiri. Kira-kira siswa kita seperti apa? Ada yang mau menyampaikan siswanya? Saya coba minta, mic-nya tadi di mana ya? Oh, di belakangnya Bu Heni ya. Silakan Bu Heni. Yuk Bu Heni, guru bahasa Indonesia. Silahkan menyampaikan kira-kira ke mayoritas murid kita itu dari 3 poin ini kira-kira mayoritasnya di mana? Nah, dihidupkan dulu mic-nya. Sampai berwarna biru ya Bu Heni. Wah, sudah. Silahkan. Kira-kira mayoritas seperti apa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya Ya. di SMP 3 itu dari ketiga poin, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan penghargaan, menghargai nilai-nilai diri, tanggung jawab. Menurut saya nomor 3, menghargai nomor nilai-nilai Tepuk diri dan tangan tanggung dulu jawab. dong, kita apresiasi murid-murid kita. Itu dari Ya. kelas yang Yang diajar. saya ajar kelas 7. Oh, iya. Ya. Karena kelas 7 mungkin baru beralih ya dari kelas 6 SD ke jenjang SMP, jadi mereka saat saya beri PR itu banyak yang mengerjakan daripada yang tidak mengerjakan. Ya. Berarti mereka bertanggung jawab. Dan sesuai tepat waktu ya. Iya, sesuai dan Iya. tepat waktu. Setelah itu dibahas di kelas bersama-sama. Seperti itu. Keren aja. sekali memang sekolah kita. Sesuai dengan brandnya, sekolah pencetak sang juara. Didengarkan. Nah, keren ya. Berarti di kelas saya juga sama. Anak-anak ketika saya beri deadline dan lain sebagainya, bahkan mereka ada yang menyelesaikan tugas itu sebelum waktunya. Berarti kan memang mereka sudah di taraf ini. Nah, besok kita coba. Tapi karena kita mayoritas sudah di sini, kita aman-aman saja ya. Tapi kalau misalkan kita di sekolah yang lain, di sekolah tinggi, di sekolah-sekolah lain misalnya, masih ada di taraf ini hanya sekedar menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman atau sekedar mendapatkan penghargaan, efeknya itu biasanya tidak bertahan lama. Jadi misalnya Bapak Ibu, anak-anak itu sregep mengerjakan tugas, rajin. Karena misalnya mau dikasih beng-beng misalnya sama Bu Febri misalnya. Suatu ketika Bu Febri nggak bawa beng-beng, biasanya anak jadi tidak mau mengerjakan lagi. Nah, oleh karena itu memang alhamdulillah sekolah kita mayoritas sudah di tahap menghargai nilai-nilai diri dan tanggung jawab. Itu luar biasanya sekolah kita, alhamdulillah, dan semoga itu bisa di sekolah-sekolah lain juga sama. Ya, kita lanjutkan di materi yang selanjutnya. Ini akan lebih menarik lagi Bapak Ibu. Tenang saja. Kita next. Ini dia. Nah, kebutuhan dasar manusia yang disampaikan ini ada 5. Yaitu yang pertama untuk bertahan hidup. Yang selanjutnya
ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang selanjutnya penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Ini urutannya boleh di beda apa? Tidak harus seperti ini ya. Nah, ini penjelasannya. Kebutuhan manusia untuk bertahan hidup itu berarti adalah kebutuhan dasar manusia itu untuk hidup. Biasanya seperti makan, tempat tinggal, minum, dan lain sebagainya. Kebutuhan dasar manusia untuk hidup. Ya. Kemudian yang selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima itu penting loh. Kita itu memang membutuhkan itu. Biasanya apa? Kebutuhan manusia untuk disayangi, diterima, dipahami oleh temannya, dimengerti oleh temannya. Bukan berarti sok baper dan sebagainya, tapi memang anak itu pinginnya diterima juga. Selain dimengerti serta kebutuhan manusia untuk tetap berhubungan dengan orang lain. Nah, ini anak-anak kita juga memiliki kebutuhan seperti itu. Yang notabene belum tentu kita itu memahami kebutuhannya anak. Sementara anak-anak kita, murid-murid kita itu sangat banyak dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Lah, itu PR-nya kita. Kemudian ada juga penguasaan yang kebutuhan dasar manusia yang ketiga, yaitu penguasaan. Di mana itu kebutuhan manusia untuk dihargai, diakui, berprestasi, memiliki keterampilan, dan memiliki harga diri. Anak itu juga ingin dihargai. Kemudian kebebasan. Manusia pun juga ingin adanya kebebasan. Semua orang ini. Keinginan manusia untuk mencoba hal baru, memilih pilihannya sendiri, dan independen. Jadi setiap manusia itu biasanya memiliki pilihan. Nah, termasuk Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah mau memilih untuk mengikuti diseminasi kita hari ini. Itu adalah pilihan Bapak Ibu semuanya tanpa keterpaksaan kan? Nah, begitu. Nah, selanjutnya adalah kesenangan. Kebutuhan manusia, semua manusia itu butuh kesenangan. Dan bermain dan tertawa. Jangan salah. Bahkan orang dewasa pun di taraf bermain itu masih ada. Kakek-kakek itu yang yang di panti jompo itu mereka biasanya malah seringnya dikasih permainan sederhana. Ya. Jadi memang kita itu memang butuh hiburan di situ ya. Nah, setelah ini mungkin di sini ini arahnya ke siswa ya. Siswa itu memiliki kelima kebutuhan ini loh. Misalnya kita besok menjumpai, ini nanti pembahasannya di topik yang selanjutnya ya. Ini hanya sebagai awalan. Misalnya bertahan hidup. Ada anak nakal misalnya sering malaki gurunya misalnya, malaki saya atau Pak Saiful. Kita itu harus mengetahui dulu. Ternyata dia itu latar belakangnya kenapa malaki itu karena apa? Karena kesenangan. Wah, dia itu memang jane anake wong sugih, tapi kok senenge malak. Berarti itu kan di taraf kesenangan. Atau memang sama orang tuanya tidak pernah dikasih uang saku dan lain sebagainya. Berarti memang dia itu butuh makan, berarti di sini. Nah, ini nanti penanganannya akan berbeda. Ketika anak memiliki permasalahan atau kenakalan tersendiri, kita kalau sudah mengetahui dari kelima ini, kita akan lebih mudah menangani anak dalam menanggapi masalah mereka. Begitu ya, arahnya ke sana. Nah, selanjutnya yuk kita bermain-main untuk soalnya. Nah, misalnya ini ya, kebutuhan, saya tak tutupi sih. Kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh Bimo. Nah, suatu ketika ada kasus seperti ini. Bimo seorang anak TK B selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai. Bayangkan itu. Kemudian dengan kendaraan tingkahnya membuat guru yaitu Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Bimo. Misalnya kalimat yang diberikan oleh Bimo, aku hebat kan bisa bikin ibu kejar aku. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dibutuhi oleh Bimo itu? Ayo Bapak Ibu, siapa? Oh ya, itu ada Bu Rizka. Mic-nya boleh dikasihkan Bu Rizka? Nah, oke. Dari kalimat ini, apa ya sebenarnya dari satu masalah ini nanti dengan kebutuhan yang lain ya. Nah, misalnya begini. Aku hebat kan bisa bikin ibu kejar aku. Nah, itu kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Bimo? Penguasaan, Pak. Penguasaan. Ya, jawabannya adalah ya, betul sekali, penguasaan. Tepuk tangan untuk Bu Rizka. Penguasaan, betul ya. Karena ini di mana? Bimo posisinya adalah bisa menguasai dari ibu gurunya. Begitu ya? Iya kan? Dari kasus yang sama dengan kebutuhan yang berbeda. Kita tutupin nganggo apa ya? Oh iya, mohon maaf ya. Ya, oke, selanjutnya.
dari kasus yang sama. Nanti yang lainnya boleh menjawab ya. Nih, kasusnya sama. Jika responnya si Bimo adalah aku bosan belajar mewarnai terus aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira kebutuhan Bimo untuk itu untuk apa? Ayo siapa? Monggo, Bu Lutfi. Ya, kebutuhan Bimo yang apa ya? Dari bertahan hidup, kasih sayang atau diterima, atau penguasaan atau kebebasan atau kesenangan kira-kira? Menurut saya kebebasan, Pak. Kebebasan. Kenapa kebebasan, Bu? Ada yang mau menambahkan? Oh iya, Bu Rizka, boleh Bu Rizka lagi. Dihidupkan dulu mic-nya ya. Kebebasan. Dikatakan Bu. Siap. Aku bosan mewarnai, Mm-mm. aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Iya. Berarti dia itu butuh sesuatu yang aku rak pengen ini, nggak pengen ini, Iya, saya pengen betul. yang lain. Saya pengen milih yang lain sesuai kehendak saya. Itu kan berarti kebebasan. Betul. Anak itu pingin bebas juga. Ini adalah kasusnya yang saya berikan anak TK. Sementara kita mengajarnya di SMP ya. Dan siswa kita lebih beragam lagi. Kasus yang selanjutnya masih dengan kasus yang sama, tapi dengan alasan Bimo yang berbeda-beda agar lebih mudah dari Bapak Ibu itu nanti memahaminya. Oh, ternyata dengan alasan seperti ini, ternyata kebutuhannya seperti itu, gitu ya. Nah, ini yang selanjutnya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru gitu misalnya. Iya kan? Bayangkan ya anak-anak kecil itu lari-larian gitu kan. Seru, ternyata seru berlari-lari dengan ibu guru itu. Nah, dari kalimat tersebut kebutuhan Bimo yang seperti apa yang ingin dia munculkan? Yuk, coba Bapak Ibu siapa mau jawab? Ya, monggo Bu Vio. Silahkan, kebutuhannya apa? Menurut saya jawabannya kesenangan. Kesenangan karena Dia menganggap kalau bisa bermain kejar-kejaran dengan gurunya itu merupakan sebuah ada rasa senang. iya, Bisa betul. tertawa. Iya. Betul ya? Betul sekali iya benar Bu Vio. Terima kasih. Iya, karena anak-anak itu mereka merasa senang, gitu kan? Merasa senang, bisa berlarian bersama-sama, itu kebutuhannya adalah rasa senangnya. Dari satu kasus yang sama, tapi dengan alasan yang berbeda, kita bisa mengetahui kebutuhan anak itu yang belum terpenuhi yang mana, gitu ya. Ketika kita sudah tahu kebutuhan yang mana yang belum dipenuhi, kita akan lebih bisa mengarahkan anak ke arah yang lebih baik lagi. Nah, ini games dari saya sudah cukup. Kemudian adalah 5 posisi kontrol. Nanti akan disampaikan oleh teman saya. Nanti akan disampaikan oleh Bu Eli Fatimah. Dari saya, sekian, banyak kesalahan dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Monggo Bu Eli Fatimah. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Zul. Saya akan melanjutkan mengenai 5 posisi kontrol. Jadi ketika kita sebagai guru itu memiliki posisi untuk mengontrol bagaimana agar siswa itu berdisiplin. Dalam hal ini siswa kita itu harus tumbuh adanya motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu yang tumbuh dari dalam dirinya, bukan tadi misal dikasih penghargaan, itu masuk ke ekstrinsik. Jadi dia melakukan suatu kebaikan tapi karena dorongan dari luar, itu ekstrinsik. Nah, yang kita butuhkan itu adalah murid yang melakukan sesuatu kebaikan atau taat peraturan itu dengan motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri murid-murid tersebut. Nah, dari sini sebagai guru kita memiliki 5 posisi kontrol. Coba Bapak Ibu di sini pernah menghukum murid atau tidak? Pernah? Oke, coba Pak Saiful, menghukumnya dalam bentuk apa ini? Perlu kita gali ini. Apa? Menghukum itu tidak hanya dalam tindakan ya, tapi verbal itu juga termasuk hukuman. Coba Pak Saiful jelaskan menghukum yang seperti apa? Kalau di kelas saya pernah melakukan hukuman berupa proses pendisiplinan. Misalnya ketika
siswa-siswa sedang mengikuti pelajaran saya, kemudian mereka bercanda, misalnya menggunakan nama orang tua mereka. Oh iya. Nah, itu Sering sekali ya Pak ya Ya. terjadi. kalau saya biasanya itu melakukan pendisiplinan di mana mereka harus melakukan perenungan di luar kelas selama 5 menit Mm-mm. dan akan bertambah jumlah menitannya sesuai dengan pengulangan yang mereka lakukan. Kemudian untuk kenakalan yang lain, misalnya mereka tidak disiplin saat menggunakan handphone Ya. ketika sedang melakukan pembelajaran, ya berarti siap-siap untuk penyitaan handphone selama masa pelajaran, atau jika ada pengulangan maka taraf pensitaan itu bisa sampai lebih lama, melibatkan guru BK ataupun melibatkan orang tua. Oke. Seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Saiful. Benar sekali. Kita sebagai guru mungkin pernah menghukum. Nah, di situ harapan kita agar murid itu merasa bahwa oh, setelah dihukum saya harus berubah nih, gitu. Tapi pada kenyataannya kalau kita memposisikan sebagai penghukum, itu motivasinya dari luar. Agar saya tidak dimarahi, agar HP saya tidak disita, agar saya tidak disuruh keluar, seperti itu ya Pak ya. Nah, di sini sebenarnya kita ada yang lebih efektif sebenarnya, dan mungkin kita nanti bisa praktikkan bersama. Saya sendiri juga masih belajar untuk menjadi posisi kontrol yang mana yang paling efektif, seperti itu. Tapi memang ketika kita memberikan hukuman ke anak itu, hukuman berusaha agar mereka itu kembali ke apa yang rule-nya gitu ya, aturan yang kita miliki begitu. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Jadi anak itu dibuat mereka itu merasa bersalah kepada gurunya. Tolong dong kalian itu disiplin, saya malu sama kepala sekolah kalau kelas saya itu kok tiap hari kok kotor terus. Nah, seperti itu. Itu membuat anak murid kita itu merasa, oh kalau saya seperti ini nanti bu guru itu kena efek loh. Seperti itu. Itu merasa bersalah terhadap gurunya. Ini juga termasuk dorongannya ekstrinsik dari luar, mungkin tidak akan bertahan lama. Ketika si gurunya itu sudah berganti, kemudian tidak melakukan seperti itu lagi, wali kelas yang berikutnya tidak akan bersih-bersih lagi, seperti itu. Jadi di sini untuk membuat merasa bersalah pun itu merupakan dorongan dari ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Seperti apa yang Bapak Ibu bayangkan ketika kita sebagai guru itu menempatkan diri sebagai teman? Mungkin dari Pak apa Ibu? Bu Rizka atau Bu Wahyu? Bu Wahyu bolehlah. Kalau sebagai teman itu posisinya seperti apa menurut Ibu? Kalau menurut saya sebagai teman itu adalah sebagai untuk teman sharing. Iya. Jadi apa yang kita rasakan itu bisa kita ceritakan, kemudian teman bisa memberikan solusi, itu harapannya. Iya. Begitu. Bagaimana, Bu? Iya, betul. Jadi guru itu sebagai teman selalu membantu muridnya. Guru itu standby untuk anak-anaknya gitu. Dan di sini ketika sebagai teman itu biasanya guru itu terlalu akrab dengan muridnya. Ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya apa? Anak itu merasa nyaman dengan gurunya. Oh iya, saya itu dianggap teman sama gurunya gitu. Tapi negatifnya apa? Kadang mengabaikan apa yang diucapkan oleh gurunya. Kalau bahasa kita ngelunjak gitu ya, kita kasih hati ngerogoh rempela, bahasa Jawanya begitu. Nah di sini untuk teman tetap ada negatifnya. Jadi sebisa mungkin kita sebagai guru harus tetap memiliki semacam kewibawaan. Kemudian pembawaan kita juga jangan seperti teman sebayanya. Bahkan ada yang taplek-taplekan sama gurunya mungkin ya, seperti itu nanti wibawanya menjadi hilang. Seperti itu. Untuk posisi teman ada plus ada negatifnya. Kemudian untuk memantau. Nah, kalau pemantau itu memantau murid, kedisiplinan murid itu dengan coba apa peraturannya, apa yang kamu langgar, seperti itu. Jadi guru itu sebagai semacam memantau anak-anak itu, kamu salahnya apa, seperti itu. Jadi ini pun tidak memberikan solusi yang terbaik gitu ketika kita sebagai
pemantau. Nah, yang terbaik itu menurut teorinya adalah sebagai manajer. Tapi kadang kita keluar tanduk juga ketika anak itu sudah berlebihan. Jadi kalau manajer itu seperti apa? Kita duduk bersama dengan murid untuk mencari solusi. Jadi, nak, kamu salahnya apa? Menyadari tidak dia? Ketika sudah menyadari, kita ajak ngomong. Oh, kalau seperti itu, kamu salahnya di sini. Yuk kita perbaiki bersama. Nah, di situ ada kesepakatan di situ, dan posisi manajer ini tidak akan kehilangan kewibawaannya ketika kita sebagai guru. Begitu. Jadi dari 5 posisi kontrol ini yang terbaik adalah sebagai manajer. Semoga kita sebagai guru nanti bisa menjadi manajer bagi anak-anak kita. Jadi penghukum bolehlah sekali-kali ya. Kalau perlu itu sepertinya nggak apa-apa. Karena memang tapi kita harus tahu hukuman seperti apa gitu yang bisa diterima. Kemudian tergantung masalahnya, betul Pak Sul. Jadi nggak semuanya kita tuh baik terus gitu ya. Kadang juga kita tapi memang sebenarnya itu harusnya sebagai manajer ya, kita harus berusaha lah ya untuk menjadi manajer itu. Selanjutnya, ini terlalu lama videonya, langsung saja. Coba Bapak Ibu cermati yang pertama, ada contekannya. Mencatat 100 kali dalam buku. Kalimat saya tidak akan terlambat lagi, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa coba? Kenapa itu masuk ke dalam hukuman? Hukuman. Oh Pak Su. Kenapa hukuman? Mic-nya di. Kenapa masuk ke dalam hukuman? Ya, terima kasih Bu Eli. Mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena dengan menulis itu sebenarnya tidak sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan, makanya itu berupa hukuman. Iya, ketidaknyambungan itu adalah hukuman menurut saya. Kalau konsekuensi harusnya kalau anak itu terlambat, konsekuensi dari keterlambatannya itu apa? Harus nyambung gitu. dengan Iya, betul. apa yang kesalahannya gitu ya. Betul. Iya. Ya, berarti yang pertama sebagai hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Di sini sama ya sebagai hukuman karena tidak nyambung tadi dengan kesalahan yang dia buat. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up. Nah, ini hukuman fisik itu sudah tidak boleh ya, tidak boleh sama sekali. 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah itu juga hukuman. Nah, di sini konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi dia melakukan coret-coret di kertas teman kemudian mengganti. Berarti ada hubungan dengan kesalahan yang dia buat. Ini disebut dengan konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi dia menumpahkan air kemudian membersihkan. Itu bukan hukuman, tapi konsekuensi karena dia sudah membasahi meja tersebut gitu. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ada hubungan dengan PJOK. Jadi kalau seni budaya atau seni musik tiba-tiba kok disuruh lari lapangan, itu tidak nyambung dengan kesalahan yang dilakukan. Gitu ya. Terima kasih untuk materi hukuman konsekuensi dan posisi kontrol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Wahyu. Silakan Bu. Terima kasih waktu yang diberikan. Ini saya akan melanjutkan apa tadi yang sudah dipaparkan oleh rekan saya yaitu Ibu Eli. Di sini saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya atau sudah melakukan tentang keyakinan kelas. Sudah. Oh, ini Pak Saiful tentu mesti sudah melakukan keyakinan kelas. Wali kelas berapa Pak Saiful? Kelas 8C. Oke. Sebenarnya apa sih itu keyakinan kelas? Apa Pak Saiful?
keyakinan kelas merupakan sebuah kesepakatan yang didasarkan oleh diskusi dengan siswa kelas yang terlibat, sehingga keputusannya itu bukan dari wali kelas atau guru, namun juga melibatkan siswa. Ya, tepat, betul sekali Pak Saiful. Jadi keyakinan kelas itu tentu berbeda dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas ini merupakan sifatnya abstrak daripada peraturan yang merupakan lebih rinci dan lebih konkret. Ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua murid. Bahwa kita ketahui ya, keyakinan kelas itu kita putuskan bersama. Nah, nih, semua warga kelas berkontribusi dalam penyusunan keyakinan kelas. Berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu adalah satu arah. Ada peraturan, harus kita patuhi. Tapi kalau keyakinan kelas itu dari kita untuk kita. Dari warga sekolah, dari siswa yang ingin melaksanakan apa yang mereka yakini, mereka tuliskan menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan senantiasa dibentuk dalam bentuk positif. Jadi keyakinan itu sifatnya positif. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang dapat diterapkan dalam lingkungan tersebut. Sama halnya ketika kita sudah mengusulkan ya sebuah komitmen dalam kelas, maka siswa tersebut ingin berupaya selalu mematuhi. Nah, ini tentang sesuatu yang dapat diterapkan dalam lingkungan tersebut. Mungkin kalau mereka ingin menciptakan situasi kelas yang kondusif, mereka akan berupaya bagaimana kelas tersebut tetap kondusif dengan menyantumkan keyakinan kelas yang bisa membuat kelas tersebut kondusif. Contohnya, misalnya datang tepat waktu. Nah, itu tetap setelah istirahat, siswa harus datang tepat waktu untuk mengikuti pembelajaran dalam kelas. Kemudian, bersedia meninjau kembali tentang keyakinan tersebut secara fleksibel. Seiring berjalannya waktu, otomatis siswa tersebut akan meyakini kira-kira sudah tepat apa belum keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang melaksanakan keyakinan kelas. Efektif atau tidak Bapak Ibu? Keyakinan kelas yang sudah dibuat anak-anak itu efektif apa belum? Saya yakin Bapak Ibu semua sudah banyak yang melaksanakan keyakinan kelas. Siswa-siswa kita tentu juga siswa-siswa yang taat dengan peraturan, taat dengan keyakinan. Nah, menurut Bapak Ibu, seberapa efektifkah keyakinan kelas oleh siswa-siswi kita? Bu Rizka mungkin? Atau Bu Heni? Keyakinan kelas? Seberapa efektifkah keyakinan kelas tersebut? Kalau di sekolah saya sendiri sudah membuat keyakinan kelas. Nah, sudah dilaksanakan juga. Tapi ada kalanya itu kayak apa ya Bu? Kadang berubah gitu. Misalkan awalnya saya ada keyakinan kelas tidak boleh makan ketika pembelajaran. Tapi karena kemarin kebetulan itu jamnya sudah siang, kemudian mereka baru belajar olahraga jam terakhir, dan terlihatnya kayak mereka capek, kemudian saya izinkan saja untuk boleh sambil minum atau sambil makan, yang penting sambil mengerjakan. Saya begitu. Itu benar apa tidak ya Bu? Ya. Berarti ini juga masuk dalam kategori bersedia meninjau kembali tentang keyakinan tersebut secara fleksibel. Kalau misalnya kita patuh dengan keyakinan kelas, mungkin hal tersebut tidak diperbolehkan ya untuk menuju pada keyakinan yang sudah kita buat. Tapi kembali lagi, ketika meninjau kembali tentang keyakinan tersebut secara fleksibel karena situasi dan kondisi. Nah, mungkin itu Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Nah, sebenarnya seperti apa sih keyakinan kelas itu? Nah, ini salah satu contoh ya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Ini biasanya kalau di kelas saya sendiri ya, saya menggunakan post-it. Jadi anak-anak saya bagikan post-it, kemudian di situ silahkan anak-anak tersebut menuliskan apa yang ingin menjadi sebuah keyakinan kelas.
kemudian nanti anak-anak maju ke depan menempelkan post-it tersebut pada papan yang sudah disediakan. Nah, dari situ kita belajar menyimpulkan apa yang ingin menjadi kesepakatan. Jadi dari banyaknya pendapat tersebut nanti akhirnya kita simpulkan mana saja yang akan dijadikan sebuah keyakinan kelas. Nah, ini salah satu bentuk keyakinan kelas yang sudah jadi. Kemudian dari keyakinan kelas tersebut biasanya kita jadikan tentang nilai-nilai kebijakan. Nah, nilai-nilai kebijakan itu salah satunya ada kebersihan, kenyamanan, tanggung jawab, komitmen, dan lain sebagainya. Nah, nanti dari nilai-nilai kebajikan tersebut, nanti kita, Bapak Ibu tahu mengenai tentang diagram Y? Belum? Nah, itu tentang misalnya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita ketahui ya. Jadi nanti tampaknya itu apa ya, yang tampak dan tidak tampak. Yang tidak tampak itu biasanya kalau misalnya sebuah kebersihan kelas ya, kebersihan kelas. Yang tampak itu adalah rapi ya. Yang tidak tampak itu apa misalnya tentang kebersihan, membuang sampah pada tempatnya itu kan tampak, tapi nanti wujudnya sebuah kerapian. Jadi ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Kemudian nanti ada diagram Y-nya didengar. Kalau misalnya sebuah menghormati orang lain, nah ini salah satunya adalah misalnya menyapa, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Nah, itu yang kita dengar. Kemudian apa yang kita lihat? Tersenyum, kan sama saja menghargai orang lain. Terus apalagi Bu Eli? Terdengar, kemudian terlihat, apalagi? Apalagi Bu Eli? Berperilaku. Nah, itu perilakunya itu yang tampak itu bagaimana? Kalau misalnya menghormati orang lain, ketika ada orang yang lewat disapa, kemudian ketika ada kita melihatnya dengan senyuman, kemudian perilakunya apa? Ya, menunjukkan perilaku sopan santun. Kemudian ini ada tentang peraturan dan nilai kebajikan. Ini yang tadi sudah saya singgung ya. Kalau peraturan adalah selalu mengembalikan buku ke tempatnya, kan seperti perintah ya, seperti perintah. Menghormati orang lain dan diri sendiri, hadir di sekolah tidak terlambat, dilarang melakukan kekerasan dan bergantian menunggu giliran. Sedangkan keyakinan atau nilai kebajikan itu merupakan kayak tanggung jawab. Kamu itu punya tanggung jawab seperti apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Ini maksudnya adalah untuk kita sendiri. Menghormati orang lain itu merupakan sebuah komitmen, dan keselamatan, menghormati orang lain ini tentang keselamatan, dan menghormati orang lain tentang kesabaran. Jadi ketika kita menemui banyak hal, itu apa yang bisa kita simpulkan tentang keyakinan kelas dan nilai kebajikan yang ada dalam situasi tersebut. Kemudian konsep disiplin. Sebenarnya ketika kita sudah menerapkan sebuah keyakinan kelas, kemudian kita sudah menerapkan tentang aturan, kesepakatan. Nah, sebenarnya ketika anak itu melanggar, itu apa sih yang harus kita lakukan? Ada yang bisa menjawab? Apa sih yang harus kita lakukan ketika ada anak yang melanggar keyakinan kelas? Bu Vio mungkin? Ketika ada anak yang melanggar keyakinan kelas, itu apa yang harus kita lakukan? Bukan hukuman ya, mungkin lebih ke konsekuensi. Agar mereka bisa kembali lagi ke keyakinan kelas itu. Ya, terima kasih Bu Vio. Mungkin ada konsekuensi ya. Tapi kita melihat tentang teori restitusi, merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut pendapat dosen
2004. Jadi ketika anak di dalam kelas itu melakukan kesalahan, kita nggak boleh langsung menghukum, itu tidak. Kita tidak disarankan, apalagi kita sebagai guru. Ya, kalau tadi melihat posisi kontrol yang sudah disampaikan oleh Bu Eli, kita itu posisinya harusnya sebagaimana, ya? Apakah manajer atau teman? Tapi paling bagus itu posisi manajer, karena posisi kita adalah sebagai guru. Kalau ada anak, nggak apa-apa, kita di sini juga belajar bareng ya. Ketika kita menengok tentang teori restitusi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Berarti kita ketika ada kesalahan murid di kelas itu kita dilarang untuk langsung menghukum, apalagi sampai hukuman-hukuman yang fisik, itu tidak disarankan. Nah, kita lebih baik menggunakan restitusi. Nah, sebenarnya apa sih ciri-ciri dari restitusi tersebut? Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Ya. Jadi ketika kita sudah mengetahui anak tersebut melakukan kesalahan, itu kita tidak boleh langsung menyalahkan, itu jangan. Tapi kita harus memaknai kesalahan tersebut. Maksudnya dia seperti itu karena apa? Kita harus mencari terlebih dahulu alasan-alasan dia mengapa bisa sampai melakukan kesalahan tersebut. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ya. Bukan kamu harus begini, itu tidak. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi ketika anak tersebut melakukan kesalahan, misalnya nanti kita panggil, kita sejenis konseling sebenarnya ya. Nanti kita tanyakan alasannya, mengapa. Itu merupakan tuntunan untuk melihat dirinya. Dia posisinya itu bersalah atau tidak. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini alasan dia melakukan kesalahan itu apa? Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Nah, ini kadang-kadang kan kita, tindakanmu itu salah. Iya, tindakan. Tapi tindakan itu kan dasarnya karakter ya. Kalau dia tidak ingin melakukan kesalahan, otomatis dia tidak akan melakukan tindakan yang salah. Restitusi fokus pada solusi. Nah, setelah kita misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, kita panggil, kemudian kita bisa melakukan berbincang-bincang, mencari tahu alasannya, kemudian mengetahui solusinya. Ini merupakan fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi menyadarkan dia salahnya itu apa. Dan harusnya dia itu berbuatnya bagaimana. Itu yang dimaksud dalam restitusi. Nah, mungkin ini ada segitiga restitusi ya. Ada yang paham mengenai tentang segitiga restitusi? Tidak. Mungkin Bu Eli mengetahui tentang apa itu segitiga restitusi? Ada segitiga, ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Urutannya itu apa sebenarnya sih? Kok bentuknya segitiga? Sebenarnya itu mana dulu yang harus dilakukan? Ada yang tahu? Ya, silahkan Bu Eli. Ini sebenarnya mana sih Bu Eli yang menjadi urutan pertama itu apa sih? Kok ini segitiga gitu? Kalau yang pertama itu validasi tindakan, menstabilkan identitas dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan dari murid tersebut. Bu Eli pernah melakukan restitusi? Segitiga restitusi? Pernah? Sudah. Tanya jawab dengan murid. Ya, itu salah satu tindakan guru ya untuk menstabilkan murid ya, agar ketika anak-anak melakukan kesalahan itu bisa kembali lagi menjadi karakter yang lebih kuat, dalam artian lebih baik. Nah,
Yang pertama apa tadi? Menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu bagaimana? Ketika ada anak melakukan kesalahan, dipanggil, kemudian kita memberikan restitusi, perbincanganlah, konseling dengan kita. Di situ menstabilkan identitas itu apa yang harus kita tanyakan. Nah, itu kan masuk dalam kategori menstabilkan identitas. Kemudian anak memberikan alasannya. Dari situ kita lanjutkan pada validasi tindakan yang salah. Bertanya pada anak tersebut, apakah tindakan yang kamu lakukan itu tepat? Misalnya kamu sudah istirahat 15 menit, bel berbunyi sudah terdengar, pembelajaran sudah dilaksanakan, kok anak tersebut terlambat masuk ke kelas, otomatis itu kan melanggar keyakinan kelas. Nah, tiba-tiba ketika saya melakukan perbincangan, melakukan restitusi, ketika dalam menstabilkan identitas, saya akan bertanya pada anak tersebut alasannya itu apa. Kemudian ketika anak tersebut menjawab, otomatis kan dia akan menjelaskan alasan-alasannya. Kemudian ada tindakan yang salah itu dia sudah otomatis akan mengetahui. Nah, dari situ kita kirim pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas dia itu seperti apa? Ya. Kalau dia sudah menyadari kesalahannya, dia sudah sadar bahwa dia melanggar keyakinan kelas, otomatis kita memberikan solusinya. Ya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sampai di sini paham Bapak Ibu? Insya Allah paham ya. Nanti kita juga belajar bareng ya. Ini dari sisi segitiga ini, jadi jangan bingung. Oh iya, silakan Pak Saiful. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya mengenai perbedaan antara restitusi dengan refleksi. Karena siswa ketika melakukan kesalahan juga salah satu untuk solusinya itu kan melakukan refleksi juga. Oh Nah, iya. itu apa ada perbedaan tidak? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Saiful. Kalau restitusi, ya itu ada urutannya, ya. Kita panggil anak tersebut, kita cari tahu dulu alasannya. Ya. Kalau restitusi harus ada urutannya tentang menstabilkan identitas, validasi tindakan dia itu salahnya itu apa. Kemudian menanyakan keyakinan kelas, dan restitusi itu berujung pada penguatan pada anak. Ya. Tapi kalau refleksi itu hanya seperti umpan balik. Nah, anak tersebut sudah berperilaku seperti apa, kemudian kita refleksi tentang perasaan si anak, kemudian yang terjadi pada situasi tersebut gitu. Jadi memang berbeda, ya. Paham Pak Saiful? Apa bagaimana? Sudah puas? Oh iya. Ini sepertinya Pak Saiful itu wali kelas yang benar-benar menerapkan keyakinan kelas kalau saya lihat ya. Nah, mungkin kalau Pak Saiful masih penasaran dengan apa itu restitusi. Oh ya, tetap semangat Pak Saiful. Pak Saiful, kalau boleh saya tunjukkan ya tentang sebenarnya apa sih restitusi dan apa sih refleksi mungkin ya. Ini saya punya contoh tentang restitusi Pak Saiful ya. Nah, ini tentang segitiga restitusi menstabilkan identitas nih. Sebelum kita ke contoh ini, kita semua pasti akan melakukan hal terbaik, bisa dilakukan validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, ini kita sudah ya tadi. Nah ini contoh bagian dari restitusi. Ya.
ini bagian dari contoh penerapan restitusi yang saya lakukan. Sebenarnya kita itu kalau sebagai guru sudah melakukannya Bapak Ibu. Hanya saja kita itu tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah restitusi. Ketika Bapak Ibu memberikan pengarahan pada anak, ketika anak sudah melakukan kesalahan, itu bisa saja itu merupakan sebuah restitusi yang Bapak Ibu lakukan. Ya, sampai di sini sudah paham ya Bapak Ibu tentang apa itu restitusi ya? Paham? Ini saya yakin Bapak Ibu mesti di sini sudah semuanya melakukan restitusi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kan itu contoh restitusi dilakukan dengan satu guru dengan satu murid. Apakah boleh restitusi itu dilakukan di hadapan teman-teman atau secara rame-rame itu di hadapan teman-teman itu gimana? Ada yang bisa membantu menjawab? Oh ya, Bu Rizka. Terima kasih. Kalau kemarin saya pernah melihat itu sebelum kita ada tahu materi restitusi ini, yang pernah menerapkan ini itu sebenarnya ranahnya BK. Guru BK ini pernah menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi kasus-kasus permasalahan yang mereka hadapi tentang anak didik kita. Nah, tapi kalau secara kemanusiaan atau rasa yang diterima siswa mungkin akan berbeda ketika dia ditegur di depan banyak orang. Itu kan kayak seperti dipermalukan atau malah justru tambah down gitu loh. Ketika padahal kalau misalkan sudah dipanggil saja, anak baru melakukan kesalahan gitu ya, dipanggil sama gurunya itu juga pasti sudah, wah berarti aku kayaknya melanggar ini karena dipanggil gitu. Mohon perhatian, pengumuman ditujukan kepada anak-anak yang masih berada di Kalau sekolah. misalkan ditegurnya atau direstitusi di depan banyak orang itu malah sepertinya kurang pas. Jadi memang ini dipraktekannya lebih tepatnya kalau menurut saya individual. Mohon perhatian untuk anak-anak siswa-siswi yang masih berada di sekolah agar segera pulang ke rumah masing-masing dikarenakan sudah sore, agar bisa beristirahat untuk kegiatan besok lagi maksimal sampai jam 4 sore. Terima kasih. Ya, gitu. Jadi kalau menurut saya sendiri lebih baik menegur anak atau menangani kasus ini ya secara pribadi. Jadi tidak di depan banyak orang. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya Bu Rizka. Jadi begini ya Pak Hamam, ketika kita melakukan restitusi, itu kan merupakan sebuah konseling. Jadi jawaban Bu Rizka tepat sekali. Memanggil salah satu anak, itu merupakan sebuah, restitusi itu kan membimbing. Mulai dari validasi, kemudian menanyakan, kemudian menjadi keyakinan kelas dan menanyakan keyakinan kelas dan akhirnya memberikan solusi. Tapi kalau bareng-bareng yaitu bisa down yang pertama. Lebih baik kalau bareng-bareng itu mending lebih ke refleksi ya. Refleksi kemudian kurangnya apa secara yang klasikal. Jadi tidak terlalu menjurus pada satu anak atau terlalu spesifik lah. Soalnya itu bisa mematikan mental anak, apalagi itu di depan umum. Dan kalau misalnya kita menasihati dalam kelas itu juga kurang efektif rasanya. Menurut saya seperti itu Pak Hamam. Sudah puas dengan jawaban yang sudah disampaikan? Ya. Atau bagaimana? Berarti intinya restitusi itu kan menguatkan. Berarti kalau rame-rame itu seperti dikecilkan hatinya gitu ya Bu? Iya, betul sekali. Jadi kalau anak dipanggil itu kan biasanya lebih privasi ya Pak Amam ya. Jadi anak itu tidak mau menceritakan alasannya dia itu melanggar kenapa. Tapi kalau rame-rame nanti bisa menjadi bahan bulian malah. Udah down dulu dari mau benar. cerita jadi nggak cerita. Iya, betul sekali. Ya. Terima kasih Bu Ayu. Ya, sama-sama. Mungkin dari saya mengenai keyakinan kelas dan restitusi itu cukup ya Bapak Ibu. Mungkin waktu setelah ini akan saya kembalikan pada moderator.
Monggo Ibu Eli. Ya, terima kasih untuk Bu Wahyu. Mungkin masih ada pertanyaan yang masih mengganjal dari Bapak Ibu. Tadi tentang posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas sudah cukup? Sudah, oke. Terima kasih perhatian dari teman-teman. Partisipasinya juga kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf karena kami sudah mengurangi jatah istirahat Bapak Ibu sekalian. Saya selaku moderator dan teman-teman CGP meminta maaf dan berterima kasih atas segala yang sudah Bapak berikan kepada kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melas. Setidaknya disotik rai-rai ini sih tak udah bubar. Iya. Lah dari wis 1 jam, itu tak kira wis. Ya wis, mano. Kan kok yo ketara sih. Kalau ada yang 1 jam. Harap sholat Tuhan, harap sholat. Disotik sik lah yo. Iya wis. Oh ya. Ini kopi statement apa nonton dulu kok, tadi tanggung nambahi menit. Apa mau nonton singkat kamu? Sing 5 posisi kontrol. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Tidak? Ih, kepriwe sih? Sebelah. Nah orang ya bisa dengan kok sejamnya tambahin anu kok Oke. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Iya, Bapak Ibu bisa saksikan di sini contoh dari 5 posisi kontrol. Perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Kepiye? Sini kamu. Au. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat,
Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi terhukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Bisa tuh.